Oke, dari dulu yang semula awareness-nya hanyalah cost saja, kemudian berkembang menjadi cost dan quality, kemudian sekarang ditambah dengan awareness terhadap delivery. Itu kenapa teknik industri berkembang, di mana salah satunya kita juga membahas rantai pasok, kita membahas transportation gitu ya, termasuk ada prodi teknik logistik yang di Telkom juga baru ada sekarang. Nah, kemudian cost quality delivery itu saja tidak cukup gitu ya. Mulai tahun 1990-an muncul yang namanya flexibility atau responsiveness. Jadi kalau teman-teman nanti belajar sistem manufaktur atau belajar apa ya, production planning mungkin PPIC atau SCM, nanti teman-teman akan dikenalkan bahwa yang namanya flexibility dan responsiveness itu menjadi hal yang penting, apalagi dengan kondisi COVID-19 atau pandemik yang kita alami sekarang, gitu ya. Bahwa dulu kalau misalnya kita bikin produk, satu produk sama 100 produk, mungkin dulu masih lebih aman dan nyaman. Tapi dengan adanya sekarang pandemik, kemudian kondisi ekonomi nggak karu-karuan, tidak hanya dialami Indonesia, tapi juga dialami seluruh negara gitu ya, bahwa sekarang kita harus bisa fleksibel. Kalau dulu kita masih oke dengan menjual 100 produk, mungkin sekarang kita harus decrease atau kita kurangi dari 100 produk menjadi 50. Mungkin dulu kita jualan produk A, tapi sekarang kita harus shifting. Nggak hanya jualan produk A, tapi kita jual juga produk B. Dan ini mungkin juga teman-teman tahu gitu ya, banyak perusahaan yang dulu jual apa, sejak pandemi mereka jual apa. Nah, itu juga dialami oleh institusi pendidikan ya. Kayak teman-teman kalau tahu BINUS itu kan dulu sama bisnisnya kayak Telkom. Service yang ditawarkan adalah perkuliahan offline. Once mereka had facing pandemic, mereka jualan akademik online. Jadi mereka juga jual perkuliahan gitu ya, tapi skemanya full online. Kalau kita kan masih ketemu ya tatap muka ya, tapi kita juga sudah mulai menggunakan e-learning. Nah, jadi semua adapt, semua harus bisa fleksibel, semua harus gimana cara respons dengan kondisi yang ada sekarang. Ya. Itu sudah sejak 1990. Dengan adanya pandemik ini sebenarnya itu mengakselerasi terjadinya atau aware-nya perusahaan di Indonesia terhadap flexibility responsiveness, kita mengakselerasi supaya kita tidak terlambat jauh sekali dengan luar negeri. Ya, jadi adanya pandemik itu mengakselerasi banyak hal. Nah, yang sekarang yang menjadi pain point gitu ya, yang menjadi pain point adalah inovasi. Oke. Nah, jadi kenapa saya kemarin menunjukkan videonya Indrawan Nugroho ke teman-teman ya? Belum ya? Oke. Berarti di kelas yang satunya. Nah, teman-teman ada yang udah pernah dengar Indrawan Nugroho sebelumnya, YouTuber? Belum pernah. Ada yang relate nggak ya videonya? Nanti saya cariin deh. Jadi dia adalah salah seorang YouTuber ya. Teman-teman kalau nonton videonya mungkin kayak kuliah ya, tapi penjabarannya lebih enak, kemudian ya lebih singkat gitu ya, karena satu video biasanya 15 sampai 20 menit gitu. Nah, di situ teman-teman akan dipaparkan bahwa inovasi itu menjadi penting gitu. Bahkan inovasi yang ada di Indonesia tuh kita relatif telat lah gitu dibanding negara-negara tetangga kita kayak Malaysia, Singapura, Vietnam gitu ya. Nah, itu yang perlu kita kejar sekarang karena kompetisi sekarang itu udah mulai shifting nih. Jadi kalau kita bicara market gitu ya, kan jadi kalau misalnya kita bicara ekonomi yang digolongkan oleh Bank Dunia, World Bank ya, jadi itu ada pasar yang kelasnya kelas bawah gitu ya, atau saya bicaranya menengah ke bawah lah. Kemudian ada pasar kelas menengah ya, menengah kemudian menengah ke atas sampai pasar kelas atas. Nah, sekarang kondisinya pasar menengah itu sudah mulai hilang, teman-teman. Geser jadi pasar menengah ke atas sama menengah ke bawah. Jadi pasar menengah itu sudah mulai hilang. Sehingga yang dicari customer kondisi sekarang itu adalah barang-barang yang benar-benar inovatif, sehingga harganya mungkin tergolong mahal, atau barang yang murah sekalian. Jadi barang-barang di tengah itu sudah mulai hilang. Nah, jadi barang-barang inovatif itu sudah mulai menjadi salah satu hal yang dicari oleh masyarakat. Sehingga perlu kita sedikit mulai berpikir mengenai inovasi. Ya. Nah, ini perkembangan atribut dari market kita, gitu ya, yang harus kita pahami bersama. Oke, saya lanjut masuk. Nah, kalau kita bicara industri, teman-teman, gitu ya, industri itu
biasanya yang termasuk dalam resource gitu ya, yang termasuk dalam resource selain raw material yang merupakan resource langsung dalam proses produksi, itu ada beberapa yang bisa kita definisikan gitu ya. Yang pertama adalah labor ya, pasti pekerja, kemudian capital. Capital itu bisa berupa uang, bisa berupa mesin yang kita miliki gitu ya, itu bisa kita anggap sebagai capital. Nah, kemudian mungkin salah satunya juga land, atau kalau kita mau mendirikan pabrik, kita udah punya lahan apa belum gitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang kita consider. Nanti kita akan bahas lagi in detail di belakang. Kemudian di sini ada beberapa definisi ya. Yang pertama adalah industri, adalah lokasi dalam kurung tempat ya, lokasi atau tempat di mana aktivitas produksi akan dilakukan. Oke. Nah, aktivitas produksi itu sendiri itu didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas yang diperlukan untuk merubah masukan atau inputs ya. Tadi saya di awal menyampaikan bahwa nanti kita akan belajar input-output gitu ya. Merubah inputs atau masukan yang kita miliki menjadi output ya, atau produk hasil aktivitas produksi yang memiliki nilai tambah ya. Jadi fokus kita adalah nilai tambahnya, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman bilang melakukan aktivitas produksi, tapi tidak memberikan nilai tambah apapun terhadap input yang teman-teman gunakan sebagai resource-nya teman-teman, maka itu tidak bisa dianggap sebagai aktivitas produksi. Ya, jadi critical atau pressure point-nya ketika kita membahas yang namanya aktivitas produksi, teman-teman harus memberikan yang namanya nilai tambah. Oke ya, atau bahasa Inggrisnya biasanya kita bilang added value atau value added gitu ya. Nah, saya lanjut. Dalam proses produksi teman-teman, itu ada yang namanya disebut black box. Ya, di penerbangan juga ada ya black box. Kalau pesawat jatuh kan yang dicari paling utama kan paling duluan black box ya, atau voice recording unit gitu ya. Nah, terminologi yang sama itu juga digunakan di teknik industri. Jadi ada yang disebut dengan black box. Nah, black box itu apa sih Pak sebenarnya gitu ya? Jadi black box itu di sini ada beberapa yang bisa didefinisikan gitu ya. Yang pertama adalah memformulasikan problem yang menjadi tanggung jawab profesi keteknik industrian. Oke, jadi kalau teman-teman kemarin-kemarin ketemu istilah atau terminologi yang namanya sistem gitu ya, di mana sistem itu kan terbentuk atas elemen-elemen yang saling berinteraksi gitu ya. Jadi salah satu tugas kita ketika kita bicara produksi, seorang sarjana teknik industri harus bisa memformulasikan problem-problem yang ada di perusahaan atau problem-problem yang ada di lokasi industrinya teman-teman. Oke. Kedua adalah seperti tadi yang saya sampaikan ke teman-teman, ada proses transformasi ya yang mewakili perubahan input ya atau masukan menjadi output. Entah itu outputnya berupa produk maupun jasa. Oke. Yang jelas di situ ada proses transformasi. Kemudian yang nggak kalah penting tadi saya sampaikan ada added value ya atau nilai tambah yang diberikan kepada si outcome-nya tadi itu. Ya, adanya proses pemberian nilai tambah atau fungsi ekonomis. Nah, mungkin teman-teman agak bingung gitu ya. Sebenarnya gimana sih Pak aktivitas produksi yang ada nilai tambah gitu ya. Nah, di sini disampaikan teman-teman cara gampangnya gitu ya. Cara gampangnya kita melihat adanya atau diberikannya nilai tambah terhadap sebuah produk itu dengan biasanya nilai secara ekonomisnya itu berubah. Ya, saya ulangi, cara gampangnya diberikannya nilai tambah terhadap sebuah produk di dalam aktivitas produksi itu dengan berubahnya nilai ekonomisnya. Saya ambil contoh. Kemarin teman-teman yang punya pacar ya, Valentine mungkin kemarin ngasih coklat gitu ya. Masih ada nggak ya sekarang ya? Masih ya? Oh, nggak punya. Mbak Tere dapat coklat nggak Mbak kemarin? Siapa lagi? Mbak Luki dapat coklat nggak kemarin? Oh nggak dapat ya. Nah dulu ya nggak dulu ya, kayaknya sampai sekarang deh. Itu kan biasanya kita ngasih coklat atau ngasih buke bunga gitu ya. Nah coklat itu kan didapatkan dari biji coklat ya, biji kakao. Oke, biji kakao nilai ekonomisnya mungkin satu buah coklat gitu ya, mungkin let's say katakan harganya Rp500 satu buah coklat. Kemudian masuk pabrik gitu ya, kemudian dia jadi coklat batangan yang dijual di
minimarket, supermarket, kemudian nilainya secara ekonomis berubah nih, menjadi katakan let's say satu batang berapa? 10.000 gitu ya. Nah, berarti kan ada perbedaan nilai ekonomi nih. Yang semula nilainya adalah 500 dalam bentuk buah coklat, kemudian dia ditransformasi di dalam aktivitas produksi menjadi coklat batangan, gitu ya. Yang kemudian nilai ekonominya berubah yang semula menjadi 500 menjadi satu batangnya per batang yang menjadi 10.000. Nah, sehingga apakah ini bisa disebut sebagai aktivitas produksi, Pak? Ya, saya jawab bisa. Karena yang pertama terjadi proses transformasi, ya, yang semula dari buah coklat menjadi coklat batangan. Yang kedua, adanya perubahan nilai ekonomi, yang semula dari 500 menjadi 10.000. Yang bisa kita analogikan, karena ada perubahan nilai ekonomi, di situ berarti ada proses penambahan atau proses pemberian nilai tambah atau value added. Ya. Nah, itu bisa kita anggap sebagai aktivitas produksi atau proses produksi. Nah, beberapa poin-poin yang saya sampaikan ini itu adalah penjabaran dari yang namanya black box tadi. Ya. Yaitu sebagai proses produksi. Ya, jadi saya mengambil terminologi yang sama, jadi black box itu kan adalah suatu hal yang penting gitu ya. Kayak tadi misal ada plane crash gitu ya, ada aircraft crash, yang dicarikan pertama black box-nya karena dia menyimpan entity yang paling penting gitu ya. Nah, sama kalau kita bicara industri, entity yang paling penting atau black box-nya adalah proses produksi tadi. Di mana di sisi kiri itu adalah inputnya gitu ya. Tadi kalau saya bicara coklat, maka inputnya adalah salah satunya buah coklatnya gitu ya. Apakah cuma itu, Pak? Ya enggak. Tadi ada capital, ada labor, itu juga termasuk inputannya ya. Nah, kemudian finish goods-nya, produk jadinya atau output-nya. Kebetulan produk jadinya adalah coklat batangan tadi, gitu ya. Sama yang paling penting juga muncul waste. Kemarin kita sudah belajar ada 7 waste ya, yang teman-teman perlu paham. Waste ini juga adalah salah satu outputan dari proses produksi, meskipun dia tidak kita inginkan sebenarnya, tapi nggak bisa kita hindarkan. Nah, ini adalah sistem input-output yang pertama, yang perlu teman-teman pahami. Nah, kemudian sistem input-output tadi berkembang, gitu ya. Ternyata dalam proses produksi itu nggak cuma satu kotak doang loh, gitu ya. Proses produksi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Oke. Nah, contohnya proses produksi itu dipengaruhi oleh adanya pemberian value added. Ini yang nggak bisa kita hindarkan karena kalau nggak ada value added, maka nggak bisa kita anggap sebagai proses produksi. Sehingga perlu diperhatikan, gitu ya, perlu dipertimbangkan bahwa kalau kita melakukan proses produksi, maka yang harus kita make sure adalah adanya pemberian value added atau pemberian penambahan nilai pada input yang kita gunakan. Nah, yang kedua adalah dari bawah nih, perlu di make sure bahwa adanya transformasi fisik. Ya, biasanya yang paling mudah itu adanya transformasi fisik dari yang semula buah coklat menjadi bentuk coklat batangan. Yang paling mudah bentuknya adalah produk yang tangible atau yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, ada juga yang prosesnya non fisik. Biasanya kalau kalau outputannya adalah barang jasa, itu biasanya non fungible gitu ya, atau nggak bisa kita lihat gitu biasanya, atau non tangible biasanya gitu. Nah, jadi yang perlu kita make sure adalah kalau kita bicara proses produksi, maka yang harus kita make sure adalah value added sama transformasi prosesnya, baik fisik maupun non fisik. Tapi yang paling mudah diidentifikasi adalah dari sudut fisiknya, yang paling mudah. Nah, kemudian outputnya tadi adalah finish good ya, atau bentuknya produk, boleh jasa juga bisa, sama adanya waste. Nah, kemudian berkembang lagi nih, ya, berkembang lagi dari yang semula hal yang mempengaruhi hanya transformasi dan value added, sekarang ditambah lagi yang mempengaruhi proses produksi itu tidak hanya dari inputan atau dari proses produksinya sendiri, tapi juga ada sisi manajerial. Ya, di blok yang warna hijau di situ ya, ada namanya proses manajemen. Oke, jadi manajemen juga berpengaruh, juga ambil bagian ya dalam proses produksi. Ambil bagiannya di mana, Pak? Jadi kalau di PPT ini atau di slide ini teman-teman bisa melihat bahwa proses manajemen itu memastikan ya, di situ ada dua panah ke bawah ya.
Panah yang pertama adalah arahnya ke inputs-nya, ya. Panah yang pertama ya. Saya nyalain. Kok nggak muncul? Saya pakai di sini. Oke, spotlight. Oke, dari yang ini adalah dia mengarah ke sisi inputannya atau materialsnya. Kemudian panah yang kedua itu mengarah ke proses produksinya. Jadi managerial proses atau bagian manajemen dia make sure ya, dia memastikan bahwa inputannya berjalan dengan baik, proses produksinya juga berjalan dengan baik. Oke. Jadi managerial proses itu memastikan dua hal itu. Kalau dua hal itu berjalan dengan baik, ya besar kemungkinan outputannya juga akan menghasilkan hal yang baik. Gitu ya. Jadi managerial proses dia memastikan inputan dan memastikan proses produksinya. Maka itu kenapa ada dua panah yang mengarah ke bawah. Oke. Nah, selama kita melakukan proses manajerial, sebenarnya apa saja sih yang perlu kita consider gitu ya sebagai orang yang tidak bersinggungan langsung dengan produk, yang tidak bersinggungan langsung dengan mesin gitu ya. Sebenarnya apa yang kita consider gitu ya. Nah, di sini ada 3 hal ya, ada 3 hal, ya 3 hal lah, 3 atau 4 hal yang menjadi standar performansi atau pengukuran berhasil dan tidaknya sebuah proses manajerial. Ya, yang pertama adalah quality, yang kedua adalah cost, yang ketiga adalah time, dan yang keempat adalah delivery, atau juga bisa kita sebut dengan time and delivery, gitu ya. Bahwa kita harus make sure tadi itu kan menjadi atribut-atribut yang menjadi penting ya dalam era kompetisi. Tadi kan kita sudah belajar bersama di awal. Ada cost, ada quality, kemudian ada time dan delivery. Ini yang harus di make sure oleh si bagian manajerial. Gitu ya. Nah, di mana standar performansi ini dia juga bisa dipengaruhi dari yang paling atas tuh. Bisa teman-teman lihat adalah environment. Nah, jadi kalau dulu teman-teman belajar gitu ya, ada faktor yang bisa kita atur gitu ya, ada faktor yang tidak bisa kita atur. Biasanya faktor yang bisa kita atur adalah faktor yang berasalnya dari dalam. Itu bisa kita atur. Tapi faktor yang berasal dari luar, termasuk salah satunya adalah environment, itu adalah salah satu faktor yang kadang-kadang tidak bisa kita atur. Terjadinya pandemik, terjadinya bencana, kemudian apa? Misal kita punya kontrak kemudian dia tidak membayar kontraknya, kayak yang kemarin Mbak Luki cerita gitu ya. Nah, itu juga salah satu hal-hal yang berasalnya dari luar yang kadang-kadang kita tidak bisa duga atau tidak bisa kita manage gitu ya. Even kita sudah berupaya gitu untuk meminimalisir hal itu terjadi. Nah, sehingga proses manajerial itu juga menjadi salah satu hal yang penting dalam terjadinya proses produksi. Even dia tidak bersinggungan langsung, tapi sebenarnya fungsinya adalah fungsi yang make sure atau memastikan proses produksi dan juga proses mendapatkan input itu berjalan dengan lancar. Ya. Nah, ini adalah bentuk akhir lah ya, bentuk akhir dari sistem produksi tadi. Ini boleh misal mau teman-teman tambahkan dengan ini tadi value added atau menjadi transformasi proses boleh. Jadi ini bukan sebuah hal yang baku ya, ini teman-teman boleh menformulasikan sendiri ketika nanti teman-teman punya pemahaman, dibikin mind map lagi gitu boleh. Ya. Ini saya menggambarkan secara garis besarnya. Nah, kemudian di dalam tabel gitu ya, di dalam tabel saya mencoba menstrukturkan lagi dari yang semula bentuknya adalah gambar atau skema, saya lebih detailkan lagi sekarang gitu ya. Nah, untuk mengukur kriterianya gitu ya, mengukur performansinya itu biasanya menggunakan apa sih gitu ya. Nah, yang pertama kalau dia adalah barang-barang atau entitas-entitas yang sifatnya fisikal gitu ya, atau prosesnya atau produknya adalah produk fisik gitu ya, itu bisa kita ukur dengan beberapa hal yang ada di presentasi di depan. Oke, bisa kita lihat dari equipment utilization, penggunaan mesinnya gitu ya. Kalau kita punya mesin di pabrik, sebenarnya dia utilisasinya baik nggak sih gitu ya? Utilisasi itu adalah
seberapa sering gitu ya kita punya mesin itu digunakan untuk proses produksi. Apakah mesin itu sering nganggur gitu ya, udah kita beli mahal tapi nganggur, atau kita beli mahal tapi digunakan kok, utilisasinya tinggi kok gitu ya. Kemudian ada juga output rate. Nanti kita akan bahas in detail output rate. Kemudian ada material utilization, penggunaan material. Apakah sudah efisien penggunaannya gitu ya. Atau malah nggak banyakkan produknya yang berhasil tapi banyakkan waste-nya gitu ya. Kemudian labor efisiensi, ini juga salah satu yang menjadi penting. Kita punya karyawan itu gimana ininya, penggunaannya udah maksimal belum gitu. Ternyata lebih banyak waktu non produktifnya ternyata daripada produktifnya. Itu juga menjadi hal yang perlu diukur. Gitu ya. Kemudian dari sisi ekonomik gitu ya, tadi kita juga sudah belajar ada biaya yang perlu kita pertimbangkan. Di sini ada yang biaya langsung ya, seperti labor cost, material cost, ada juga yang sifatnya overhead. Ini nanti teman-teman akan belajar lebih detail lagi di analisa biaya yang sedang teman-teman ambil sekarang ya. Nanti ada sewa, ada biaya gaji gitu ya, ada insurance kayak sekarang BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjaan gitu ya. Itu kan adalah fasilitas insurance yang kita berikan ke karyawan kita. Kemudian aspek intangible ya, aspek yang tidak bisa kita ukur secara matematis kadang-kadang gitu ya. Yang paling atas itu adalah kesalahan manajerial biasanya. Kita nggak bisa secara bagus memilih supplier gitu ya. Poor selection of suppliers, poor selections of parts and or materials. Jadi kita nggak bisa cari supplier yang bagus, nggak bisa cari material yang bagus untuk inputan proses produksi kita, yang nanti bisa berdampak ke proses produksi itu sendiri dan juga output yang kita hasilkan. Oke, jadi ini beberapa kriteria performansi kalau kita mau mengukur proses produksi kita, gitu ya. The rest sisanya bisa teman-teman baca sendiri nanti. Nah, kemudian saya masuk ke what is productivity ya. Tadi di awal saya membahas salah satu yang akan kita bahas adalah produktivitas, gitu ya. Jadi kita sudah belajar dari skop besarnya, gitu ya, bahwa dalam sebuah black box proses di industri, gitu ya, ada proses produksi di mana dia adalah mentransformasi input menjadi output dengan adanya penambahan value added, gitu ya. Nah, hal yang kita ukur salah satunya yang paling menjadi hal yang urgent gitu ya, yang kita ukur adalah produktivitas ini tadi. Ya. Di sini ada definisi teman-teman, production is a process that transform resource into products ya, udah kita bahas sebelumnya. Kemudian produktivitas secara lebih spesifik ya adalah output ya, output per unit of labor. Ya, jadi produktivitas itu bisa kita artikan sebagai jumlah outputannya dalam units ya. Kalau kita bicara output kita adalah produk gitu ya, yang paling mudah. Jadi dia didefinisikan sebagai output per unit of labor. Jadi satu orang itu bisa menghasilkan berapa unit produk sih? Ya. Paling mudah itu. Oke. And measures dan mengukur ya total output dibagi dengan divided by the hours of labor employed. Dibagi dengan jumlah jam atau jumlah waktu yang digunakan oleh si pekerja ini. Ya. Jadi yang pertama adalah berapa jumlah unit yang dihasilkan oleh pekerja. Kemudian yang kedua adalah mengukur berapa jumlah outputannya tadi, ya, dibagi dengan jumlah jam yang digunakan oleh si pekerja tadi. Oke, to produce that output, untuk digunakan untuk menghasilkan outputannya tadi. Oke. Atau gampangnya ya, teman-teman lihat yang paling bawah ya. Productivity sama dengan rasio dari output per input. Itu yang paling gampang. Inputannya macam-macam. Bisa dari raw material yang kita gunakan, bisa dari waktu yang kita gunakan, itu juga sebagai inputannya. Ya, tadi kan di sini kita sudah sama-sama tahu bahwa inputan itu nggak cuma material, tapi human-nya, kemudian energi, ini semua yang termasuk ke dalam inputan. Ya. Oke.
Ini teman-teman yang bawa laptop atau bawa handphone bisa cek di e-learning, saya sudah post materinya ya, jadi bisa teman-teman cek. Nah, sekarang saya pengen nanya ke teman-teman. Jadi ada 4 terminologi di TV ya. Di depan ada 4 terminologi. Yang pertama adalah produktivitas itu diartikan sebagai volume atau kuantitas keluaran bertambah besar tanpa menambah masukannya. Oke ya, terminologi pertama adalah keluaran bertambah besar tanpa menambah masukannya atau inputannya. Terminologi kedua adalah keluaran tidak bertambah dengan masukan yang lebih sedikit. Oke, terminologi ketiga adalah keluaran bertambah besar dengan masukannya ditekan lebih sedikit. Yang terakhir adalah kuantitas atau keluaran bertambah besar dengan masukan yang bertambah juga. Kira-kira di antara 4 terminologi di depan ini, yang bisa kita consider atau yang bisa kita anggap sebagai terminologi produktivitas itu yang mana kira-kira? 1, 2, 3, atau 4? 3. Berarti keluarannya bertambah, ini kurang S-nya ya, keluaran bertambah besar dengan masukan yang ditekan lebih sedikit. Ada yang punya opini lain? 4. Keluarannya bertambah besar, tapi masukannya juga boleh tambah besar. 3 sama 4. Ada yang lain mungkin? Saya vote 1, Pak, soalnya belum ada yang vote 1. Jadi condong ke 3 sama 4 ya. Nah, kalau berdasarkan literatur gitu ya, keempat-empatnya itu termasuk sebagai produktivitas, teman-teman. Ya, baik nomor 1 sampai nomor 4 itu bisa kita anggap sebagai produktivitas. Oke. Ketika inputnya konstan, kemudian outputnya bertambah, maka bisa kita anggap produktivitasnya naik. Ya, karena dengan material yang sama, jumlah material yang sama, outputannya bisa lebih banyak. Itu bisa kita anggap sebagai produktivitas yang makin banyak. Yang kedua, outputannya konstan, ya, tapi inputannya turun. Oke, outputnya tetap sama seperti sebelumnya, tapi kita bisa menghasilkan outputan yang nilainya sama tersebut dengan material inputan yang lebih sedikit. Itu juga dianggap sebagai produktivitas yang makin membaik. Oke, yang ketiga, yang tadi teman-teman banyak ngevote ya, ini terminologi yang paling umum. Ketika kita bisa menaikkan ketika kita bisa menaikkan outputannya atau produknya, tapi kita juga dengan menekan materialnya. Ini yang paling cakep gitu ya, yang paling banyak teman-teman ngevote tadi. Nah, tapi nomor 4 juga boleh. Inputan naik boleh, tapi juga diiringi dengan outputan yang juga naik. As long as percentage-nya masih bagus, ya it's okay. Ya, tapi ketika kondisi inputannya naik melebihi dari output yang bisa kita hasilkan, itu kondisi yang tidak kita inginkan. Tapi overall, keempat-empatnya tadi, keempat terminologi ini bisa kita kategorikan sebagai produktivitas yang naik. Jadi ketika teman-teman udah masuk di perusahaan, teman-teman kerja gitu ya, kemudian teman-teman diminta untuk gimana caranya, saya pengen gitu ya, atasan teman-teman misalnya, saya pengen nggak tahu gimana caranya, saya pengen produktivitas kita naik. Ya, maka teman-teman tidak boleh hanya concern terhadap outputnya. Ya, karena kita sudah belajar bersama di sini bahwa ketika teman-teman bisa menekan inputannya, tapi outputannya tetap sama, itu juga bisa tergolong menjadi kenaikan produktivitas. Ya, jadi saya tidak ingin teman-teman ketika kita bicara produktivitas, maka kita harus melihat outputannya. Jadi kita jangan dikotak-kotakan gitu ya. Jadi jangan kita kasih boundary sendiri pemikiran kita. Selama kita bisa menekan suatu hal gitu ya, termasuk inputannya, maka kita juga bisa dikategorikan sebagai menaikkan produktivitas. Oke. Kelihatannya simple ya, tapi ini adalah framework yang perlu teman-teman pegang. Ya, framework yang perlu teman-teman pegang nanti ketika teman-teman mau KP, mau magang, mau kerja gitu ya. Framework ini yang paling penting yang teman-teman harus pegang gitu ya, bahwa kalau kita bicara produktivitas maka kita tidak hanya bicara output saja yang perlu naik, tapi juga kita bisa bicara mengenai input yang harus kita tekan. Ya. Oke.
Nah, kemudian di sini ada pengukuran produktivitas. Oke, yang pertama adalah biasanya selalu berhubungan dengan output fisik. Ya, karena yang paling mudah diukur produktivitas itu kalau kita menghasilkan yang namanya produk fisik. Ya, selalu berhubungan dengan output fisik atau produk keluaran akhir dalam kurung ya atau finished goods output. Nanti teman-teman di semester depan teman-teman akan mengambil mata kuliah yang namanya Production Planning and Inventory Control. Nanti teman-teman akan belajar gitu ya bahwa yang namanya goods atau barang gitu ya yang dihasilkan oleh sebuah industri itu tidak hanya finished goods aja, tapi bisa jadi half finish, kemudian apa kayak work in process gitu ya, itu juga adalah barang yang mungkin bisa kita jual sebagai produk akhir. Jadi produk akhir tidak hanya sebagai coklat batangan entah Silver Queen, Cadbury, Toblerone gitu ya, tapi sebelum menjadi coklat batangan itu ada yang namanya, saya lupa namanya, lemak coklat. Ada yang namanya lemak coklat. Nah itu adalah half finished product yang itu juga bisa dijual belikan, yang bisa diperjualbelikan. Jadi tidak hanya bentuk coklat batangan saja, tapi ada produk-produk yang sebelum itu dan itu bisa menjadi produk disebut sebagai produk akhir juga dalam sebuah industri, gitu ya. Kemudian ada penambahan secara proporsional, ya. Yang poin kedua ini sebenarnya yang tadi saya sampaikan di poin keempat tadi. Jadi naiknya harus proporsional. Kalau misalnya inputannya naik 10%, gitu ya, maka outputannya juga harus ikutan naik. At least 10%. Ya, at least 10%. Jadi proporsional. Kalau naik 10, outputannya kalau bisa juga harus naik 10. Tapi kalau kita mau achieve bigger percentage gitu ya sebagai kenaikan produktivitas, maka persentasenya harus bisa lebih tinggi. Misal, kalau inputan kita naik 10%, ya harusnya outputannya harus bisa naik 20%. Jadi secara proporsi adalah 1:2, gitu ya. Kalau outputannya naik 20%, kalau inputannya naik 20%, berarti outputnya harus bisa naik 40%. Jadi proporsional. Jadi proporsional itu nggak harus 1:1 gitu ya, tapi dengan naiknya input maka outputnya juga harus ikutan naik. Ya. Nah, inputannya tidak hanya material saja, tapi bisa juga dilihat dari waktu kerja. Let's say katakan kita punya 8 jam kerja, kita mau naikkan 10%. Oke, mau naikkan 10%, katakan dari 8 jam kerja menjadi 9 jam kerja, gitu ya. Maka outputannya juga harus bisa naik. Naiknya tadi, misal kita setting di 20%. Gitu ya. Kemudian, yang poin ketiga, ya, waktu kerja diukur dan ditentukan melalui studi tata cara dan pengukuran kerja. Ya, ini yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman, nanti praktikumnya akan kita, mudah-mudahan nanti kita akan pelajari setelah UAS. Ya, di mana waktu kerja diukur dan ditentukan melalui studi tata cara dan pengukuran kerja. Nanti kita akan bersama-sama belajar gimana caranya menentukan time standard ya atau waktu standar. Input berupa waktu kerja diupayakan bisa diminimalkan dengan cara mempersingkat waktu penyelesaian kerja, modifikasi tata cara kerja gitu ya, secara lebih efektif dan efisien, juga menekan atau menghilangkan kondisi-kondisi kerja yang tidak produktif dan beberapa hal yang lainnya. Ya, karena kadang kita pengen melakukan sesuatu itu katakan kita mau ngerjain tugas ya dalam waktu 1 jam. Kita pengen produktif gitu, 1 jam, katakan 30 menit kita fokus buka Microsoft Word aja gitu. Kadang distraksinya kan macam-macam ya. Ada buka WA, buka YouTube gitu. Yang sometimes akhirnya itu bisa memakan waktu produktif kita gitu. Yang seharusnya kita tetapkan 30 menit, kadang kita cuma bisa ngerjain cuma 20 menit aja gitu ya. Nah, sehingga di situ ada kalimat yang di bold gitu ya, waktu kerja diupayakan bisa diminimalkan. Ya. Yang diminimalkan bukan waktu produktifnya, tapi waktu non produktifnya. Ya. Nah, ini saya menyampaikan sedikit ya, bahwa kalau misalnya kita bicara perusahaan, teman-teman ya, proses produksi itu bisa dilihat dari beberapa aspek, gitu ya. Kalau tadi kita bicara black box kan cuma ketahuannya adalah
proses produksinya saja, working-nya saja, gitu ya. Padahal kalau kita bicara sebuah industri, gitu ya, entah itu mobil atau rumah makan atau apapun itu yang menghasilkan outputannya sebuah produk, itu tidak hanya working-nya saja atau tidak hanya tidak hanya proses produksinya saja. Tapi di situ ada moving, ada setup mesin, gitu ya. Kalau teman-teman mau naik motor kan pasti manasin motor, gitu ya. Itu kan bisa kita anggap sebagai setup. Ya. Kemudian ada di akhir namanya buffer. Ya. Buffer itu bisa kita kategorikan sebagai apa ya? Waktu yang memang kita alokasikan, ya, waktu yang memang kita alokasikan untuk memproduksi lebih. Jadi kalau misalnya kita mau bikin 100 produk gitu ya, kita mau bikin 100 produk, kemudian ada kebijakan dari manajerial gitu ya, tolong bikinin lebih 10%. Ya, tolong bikin lebih 10%. Jadi yang semula teman-teman dipatok untuk membuat 100, teman-teman diminta untuk membuat 110. Nah, untuk membuat 10-nya tadi itu bukan pakai waktu working, tapi pakai waktu buffer. Oke, jadi memang adalah waktu yang disediakan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Atau ada produk kita yang ternyata perlu di overproduction. Ternyata dia misal hasilnya jelek, atau misal dia harus katakan kita bicara roti gitu ya, harusnya dia di bake selama 20 menit, ternyata 20 menitnya kurang, ternyata masih belum ngembang rotinya. Maka kan kita perlu rebake, kita bake ulang gitu ya, kita tambah waktunya katakan 10 menit. Nah, itu adalah waktu buffer. Oke. Nah, kalau kita bicara di industri gitu ya, maka kita bisa bagi, tadi saya bilang di kalimat sebelumnya bahwa waktu kerja itu diupayakan bisa diminimalkan. Oke, maka langkah pertama kalau teman-teman bicaranya adalah scope industri gitu ya, maka teman-teman pisahkan dulu mana yang termasuk waktu-waktu produktif, mana yang termasuk waktu non-produktif. Oke. Nah, tadi kan di awal disampaikan bahwa kalau kita mau melakukan aktivitas produksi, maka kita harus make sure ya, kita harus make sure bahwa ada proses value added. Ya, sementara kalau dari 4 kategori ini sebenarnya kan yang tergolong value added itu cuma 2 hal. Waktu working sama waktu buffer. Tapi sometimes buffer ini kan nggak digunakan. Karena kan dia hanya untuk apa ya, special case. Jadi bisa saya kategorikan bahwa yang benar-benar value added time atau dia termasuk inputan yang digunakan untuk apa? Sebagai proses produksi langsung, itu kan hanya bagian working-nya saja, atau di blok warna hijau. Sehingga saya pisahkan. Yang moving, setup, dan buffer, saya tetap taruh atas, yang working-nya saya taruh bawah. Oke. Working-nya saya taruh bawah. Nah, kemudian yang bawah saya kategorikan sebagai value added time, ya, waktu untuk memberikan proses value added. Sementara yang atas saya sebut sebagai overhead. Karena dia adalah waktu yang memang kita gunakan, tapi ya kalau bisa ya kita minimalkan. Gitu ya. Karena kan mereka tidak memberikan value added. Oke. Nah, kemudian di bagian yang ketiga, yang saya lakukan ketika saya mau menaikkan produktivitas, gitu ya, maka yang saya harus reduksi pertama kali itu bukan working-nya dulu. Ya, bukan value added time-nya dulu. Tapi waktu-waktu yang dibutuhkan untuk proses-proses yang non-value added. Contohnya, di blok warna merah, di moving, itu bloknya makin kecil. Ya, yang semula panjangnya katakan berapa ya? Katakan 10 menit gitu ya. Itu saya kecilin. Saya kecilin dari 10 menit ke 8 menit misal. Oke. Yang setup saya kecilin juga. Bloknya saya kecilin juga. Yang panjangnya 10 menit, saya kecilin menjadi 8 menit. Buffernya, saya kecilin juga waktunya. Yang semula saya sediakan waktu buffer sebanyak 10 menit, saya kecilin menjadi 8 menit. Jadi in total, let's say katakan masing-masing blok itu mewakili waktu 10 menit misal. Berarti kan waktu total kita membutuhkan waktu 40 menit. Tapi ketika saya bisa mereduksi 3 blok, yang semula dari 10 menjadi 8, berarti kan yang semula 30 menit menjadi 8 kali 3, berarti kan 24 menit. Berarti saya bisa saving sebanyak 6
menit. Ya. Saya bisa saving 6 menit, berarti 24 ditambah 10 untuk working-nya, blok hijaunya, berarti in total ada 34 menit. Oke ya. Jadi teman-teman nanti once sudah terjun di, nanti teman-teman next time mau KP, mau magang gitu ya. Karena semester 5 tuh biasanya sudah mulai banyak program-program MBKM yang bisa teman-teman manfaatkan biasanya. Itu teman-teman sudah bisa mulai magang kayak gitu tuh udah mulai bisa. Nah, maka yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah overhead times reduction. Dikurangi dulu overhead times-nya. Yang tidak memberikan value added dikurangi dulu. Oke. Nah, berikutnya kalau bisa ya, kalau bisa teman-teman lakukan di bagian yang paling akhir, yaitu overlapping dan juga reducting. Ya, overlapping dan juga reducing. Yang semula tadi sequence-nya kan tetap sequence-nya. Moving dulu, habis itu setup, habis itu baru working, habis itu buffer. Nah, yang keempat agak ekstrim. Setup-nya itu dilakukan bersamaan dengan working-nya. Oke, apakah mungkin Pak? Mungkin aja. Kalau misal kita punya mesin lebih dari satu, oke, kita punya mesin lebih dari satu, maka kan kita bisa warm up mesin dulu ya, warm up mesin, kemudian kita mulai gunakan mesinnya, mesin kedua kita warm up juga. Jadi kita gunakan barengan waktunya. Jadi ada istilah overlap. Ya, kita melakukan sebuah proses, tapi kita juga barengkan dengan proses yang lain. Jadi itu adalah proses yang bertahap kita lakukan. Nggak bisa, Pak, saya langsung pengen yang keempat aja gitu. Nggak bisa. Teman-teman harus jalan dulu dari yang skema ketiga, baru lanjut ke skema keempat. Ya, jadi yang pertama adalah overhead times reduction, yang keempat baru ke overlap, reduction, overhead, and working times. Nah, yang keempat juga kita kurangi working-nya kalau bisa. Dengan adanya penambahan mesin, gitu ya, kan bisa lebih cepat. Yang semula kita mau bikin 100 produk di satu mesin, sekarang kita bisa bagi. Ya, 50 di mesin 1, 50 di mesin kedua. Jadi waktunya bisa lebih cepat. Oke. Nah, sebelum saya masuk studi case, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Mas. Ya, buffer. Produk lebih, ya. Apakah tetap dipakai? Tetap dialokasikan, tapi tidak dipakai. Gimana? Nggak dapat? Nggak ada apa-apa. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita bisa tambah lagi. Jadi buffernya kita hilangin, kita ganti sama working misal. Kalau misalnya target kita lebih misal. Pak, kita ada waktu nganggur 4 jam nih misal, mau dipakai apa ya? Gitu. Oh ya udah, coba bikin produk B misal. Jadi banyak yang bisa digunakan lain misal. Misal untuk proses R&D, research and development misal. Atau buat proses QC misal. Jadi sebenarnya dia non value added tapi dibutuhkan. Gitu. Nah, makanya di skema yang kedua buffernya kan dikurangin. Makin ke bawah kan makin dikurangin tuh. Yang semula panjangnya katakan 10 ya, dipendekin jadi 8 atau dipendekin menjadi 6. Jadi yang bisa kita lakukan itu. Tapi harus kita alokasikan biasanya. Dan yang paling make sense ya, yang paling make sense, kita bikin overlap. Kalau misal ada barang dulu, misal saya kan sebelum jadi dosen, saya kan pernah kerja di pabrik beton. Jadi bikin produk-produk beton. Nah, produk-produk beton itu kan proses manufakturnya menggunakan proses ngecor atau casting, bahasa Inggrisnya casting. Nah, proses ngecor itu pasti butuh waktu yang namanya buat ngalusin produknya. Jadi kalau kita ngecor, itu biasanya jadi proses ngecor, apa ya, teman-teman ada yang pernah bikin agar-agar nggak? Sering ya? Itu kan ada cetakan ya? Nah, bayangin kayak gitulah. Nah, biasanya kalau misalnya cetakannya nggak rapet gitu ya, itu biasanya ada sisi-sisi itu yang agak nggak rapih gitu. Nah, kalau kita mau jual produk beton keluar, itu harus mereka terimanya taunya rapi. Sehingga saya perlu waktu buat melakukan proses yang namanya finishing. Dia tidak memberikan value added apa-apa, tapi itu harus dilakukan.
Nah, sehingga itu salah satu yang bisa kita sebut sebagai buffer tadi itu. Jadi saya tetap perlu waktu, sebenarnya dia juga masuk proses produksi, tapi itu exclude proses produksi karena tidak memberikan tidak memberikan proses value added apa-apa. Karena kan produknya basically sudah jadi, tapi saya perlu finishing. Atau misal, biasanya permukaan beton itu tidak selalu mulus. Kadang-kadang ada pori-porinya. Gitu. Karena kalau bedanya bikin beton sama bikin agar-agar, kalau agar-agarnya sudah dituang, itu biasanya dia auto condense gitu atau auto ngeset. Nah, kalau beton itu ada proses namanya vibrasi. Jadi kita ngasih getaran ke adonannya, karena kan adonan beton itu nggak cuma semen. Jadi ada pasirnya, ada batu kecilnya, atau biasanya kita sebut dengan koral. Nah, jadi harus kita vibrasi tuh. Karena biasanya kalau kita tuangkan adonan semen ke dalam cetakan, itu biasanya di yang paling bawah itu masih ada rongga. Sehingga harus kita kasih tekanan, vibrasi gitu, supaya adonannya nyampur, dan semua area di cetakan itu penuh semua. Agar tadi itu, agar finishing permukaannya itu bisa cakep. Nah, sehingga butuh waktu yang namanya buffer. Nah, kalau bisa, buffernya itu dibarengkan sama proses produksi. Jadi misal kita produksi 10 cetakan, kita produksi 10 produk beton. Kalau bisa, finishingnya itu juga sudah mulai ketika kita mau bikin 10 produk berikutnya. Kan gantian ya, kita kan punya cetakan nggak bisa langsung 100 gitu ya. Jadi kan bertahap. Ketika kita membuat 10 produk berikutnya, kita sudah mulai itu proses buffernya atau finishing tadi itu. Kalau emang perlu dirapihin, kita rapihin hasilnya, kita rapihin. Jadi kita overlapping. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi nggak nunggu semua produknya selesai, baru kita melakukan proses finishing. Itu ya. Jadi buffer itu digunakan juga untuk proses-proses yang dia diperlukan, tapi sebenarnya sudah tidak melakukan value edit apapun di produk itu. Yap, Mas Helmi. Jadi kan di produksi itu biasanya ada yang namanya lembur. Oh ya, overtime. Oke. Apakah itu termasuk waktu buffer atau waktu working yang ditambah dari karena kalau bicara masalah lembur, otomatis kita harus menambah cost-nya untuk lemburnya tadi. Oke. Bisa dua-duanya, Mas. Bisa dua-duanya. Jadi kan kalau misalnya saya balik ke sini ya, nah itu kan ada input ditambah, output bertambah. Nah, di mana kalau saya bicara input, itu kan tadi nggak cuma material saja, tapi juga bisa kita ambil dari segi human. Nah, kalau kita bicara human, maka kan kita bicaranya mau menambah orang atau mau menambah jam. Biasanya kalau kita nggak mau menambah orang, maka yang kita lakukan adalah menambah jam. Nah, kemudian alokasi jamnya itu ditaruh di mana, Pak? Tergantung. Jadi bisa kita taruh di working, bisa kita taruh di buffer. Saya ambil contoh. Saya balik ke perusahaan saya tadi, yang paling mudah gitu ya. Saya dulu punya pabrik, let's say katakan kapasitasnya untuk membuat produk A, karena saya ngecor ya, maka kan saya butuh cetakan. Sama kayak teman-teman mau bikin kue atau mau bikin, katakan mau bikin pasta gitu ya. Ada yang suka bikin pasta nggak di sini? Cewek-cewek biasanya? Masuk. Mbak Luki biasanya suka baking apa? Nasi goreng. Oke, saya pakai contoh nasi goreng. Nasi goreng itu kan berarti tergantung berapa tungku yang Mbak Luki punya sama berapa wajan yang Mbak Luki punya, gitu ya. Kalau misalnya kita beli nasi goreng pinggir jalan itu kan biasanya kompornya satu, wajannya apa ya bisa bicaranya? Wajan ya. Wajannya satu. Jadi kan kita harus nunggu. Kalau ada satu orang mau beli 10 kan kita harus nunggu 10 selesai gitu kan. Gitu. Nah, satu wajan itu kan ada kapasitasnya. Katakan oh sekali bikin nasi goreng tuh bisa 4 porsi. Ya maksimal 4 porsi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita punya 2 tungku gitu ya, punya 2 tungku dan punya 2 wajan, berarti sekali masak kita bisa 8. Kan gitu ya. Kalau misal dalam satu hari kita ternyata dapat catering nih. Dapat catering, kemudian ternyata kita cuma punya kompor 2, sementara yang diminta produknya katakan 50 dalam satu hari. Maka kan kita nggak bisa cuma mengerjakan dalam waktu 8 jam misal. Maka kita harus memberikan kita harus memberikan overtime. Overtime-nya di mana? Overtime-nya di working. Karena capital atau modal yang kita punya itu nggak cukup dengan quantity yang diminta oleh market.
Sehingga mau nggak mau kita harus overtime. Overtime-nya di mana? Overtime-nya di working. Itu kalau misalnya nasi goreng. Nah, dulu saya ketika kerja di pabrik beton, itu kan sama. Saya ketika ngecor, maka yang saya butuhkan kan adalah cetakannya. Nah, cetakan pada beton itu kan macam-macam, Mas Helmi. Kayak misalnya kemarin kan ada proses pemasangan beton ya di depan kampus kita. Jadi yang di depan kampus masih banjir sih, cuma yang di sisi sana kan sudah nggak banjir. Nah, itu kan ada gorong-gorongnya ya. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata gorong-gorong gitu. Nah, itu kan ukurannya macam-macam. Ada yang 30-40, ada yang 40-60, 40 itu 40 cm kali 60 cm gitu. Ada yang 60 cm kali 80 cm. Jadi 60 itu lebarnya, 80 itu tingginya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan beton yang kayak saya pernah kerja, itu mereka masih konvensional. Jadi cetakan yang saya miliki itu nggak bisa bongkar pasang. Jadi kalau sudah memang untuk ukuran 40-30 ya 40-30. Kalau saya diminta untuk membuat 60-80, maka saya harus bikin cetakan baru. Nah, ketika misal tiba-tiba ada percepatan proyek, oh perlu dipercepat nih proyeknya. Dari yang semula 2 bulan menjadi 1,5 bulan. Sehingga schedule produksi saya kan harus saya mampatin ke depan. Sehingga yang biasanya dalam 1 hari saya cukup cetakan yang saya miliki untuk membuat produknya, sehingga mau nggak mau akhirnya kurang. Karena kan ditambah produksinya. Nah, sehingga overtime saya perlu. Overtime-nya perlu untuk di sisi working. Di sisi buffernya gimana Pak? Saya juga perlu. Karena kan tadi saya perlu untuk melakukan finishing. Sehingga waktu yang saya gunakan untuk finishing juga harus lebih banyak. Sehingga overtime-nya bisa dua-duanya. Bisa working dan juga bisa buffernya. Nah, kemudian misal ditanya lagi, kemudian bayarnya gimana Pak? Nah, biasanya bayarnya itu tidak bisa kita pisahkan. Apakah untuk proses working-nya atau untuk proses finishing-nya. Even proses overtime itu dilakukan untuk bagian yang buffer atau bagian non-value added, biasanya rate-nya sama, seperti kita memberikan mereka untuk yang bagian value added. Sehingga dari sisi dari sisi manajerial memang kita harus bisa memastikan kalau bisa overtime-nya untuk yang proses working. Karena kan di situ ada proses value added. Jadi jangan sampai ada proses overtime tapi hanya digunakan untuk proses yang non value added. Maka kita ya kalau hitung-hitungan ya sebenarnya kita rugi. Karena kan mereka tidak memberikan value added kepada produk. Nah, sehingga yang mungkin bisa kita lakukan adalah yang skema keempat. Di mana proses buffernya kita bikin overlap sama working-nya. Jadi ada pekerja yang working yang membuat produknya, tapi juga ada pekerja yang ada pekerja yang melakukan finishing. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Menjawab? Oke. Ada lagi guys? Oke, dari yang rumah ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Siap. Nanti kalau yang ditanyakan, ada yang ditanyakan silakan chat di kolom chat ya. Oke, saya akan masuk ke sini. Ini agak nggak gede ya. Ini bisa zoom ya. Sorry. Oke, coba saya baca pelan-pelan di sini ya. Mbak Luki kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, so case study sekarang adalah yang tadi saya bilang ke teman-teman bahwa salah satu perusahaan multinasional yang juga beroperasi di Indonesia. Ada yang suka nyetar bug di sini? Mas Helmi mungkin? Di Gresik ada ya, di mall yang baru itu ya? Icon ya? Iya, silakan. Oke, judulnya adalah Improving Productivity at Starbucks. Oke ya. This is a game of seconds ya. Jadi ini adalah sebuah kasus ya di mana detik itu berpengaruh ya. This is a game of seconds. Says Silva Peterson, whom Starbucks has put in charge of saving seconds. Jadi si Silva Peterson ini diminta untuk bisa gimana caranya meningkatkan produktivitas dari sisi operasionalnya. Oke. Her team of 10 analysts is constantly asking themselves, how can we save time of this? Jadi dia sama timnya bersikeras gimana caranya bisa memotong waktu kerjanya. How can we save time of this?
Jadi dia tidak memperbanyak outputnya, tapi dia konsentrasinya pada menekan inputnya. How can we save the time? Okay. Peterson analysis suggested that there were some obvious opportunities. Jadi setelah mereka melakukan analisa, ternyata ada beberapa kemungkinan nih yang bisa dijajaki, gitu ya. Pertama, first, stop acquiring signatures on credit card purchase under $25. Jadi teman-teman di sini ada yang udah pernah pakai CC? Pernah? Pasti pernah. Nah dulu itu kan kalau kita pakai CC kan setelah kita gesek diminta tanda tangan ya. Nah sekarang di sini mereka assess awal itu ada minimalnya. Jadi kalau di bawah $25 habisnya in total ya, itu mereka nggak usah tanda tangan. Nah sekarang di Indonesia itu proses tanda tangan diganti pakai PIN sekarang. Jadi sama kayak teman-teman pakai kartu debit gitu ya, kita masukin PIN. Jadi sekarang sisi itu ada PIN-nya. Jadi kita lebih cepat, nggak usah signature, tapi kita langsung masukin PIN aja. Nah itu sudah dilakukan oleh Starbucks lebih dulu. Jadi mereka udah nggak usah pakai signature untuk transaksi yang nominalnya totalnya di bawah $25. Kalau di kita ya mungkin 300.000 lah ya. Jadi di bawah 300.000 boleh pakai CC, nggak usah pakai signature. Nah itu bisa memotong waktu transaksi sebanyak 8 detik. Ya, jadi mungkin teman-teman ngiranya Pak ini kan apa ya? Ini nggak terlalu berpengaruh Pak. Ini kan cuma detik gitu, nggak sampai menit gitu. Tapi kan kita hitungannya nggak cuma per transaksi teman-teman, tapi kan kita hitungannya per hari, per bulan, per tahun. Dengan pemotongan ini kita bisa menaikin produktivitas berapa persen sih? Jadi kan objektifnya tuh itu sebenarnya, muaranya tuh itu. Kemudian analisa kedua itu ada pada Starbucks yang ukurannya paling besar, atau di sini bicaranya venti. Ya, Starbucks itu kan ada 3 ukuran teman-teman. Ada yang tall, grande, sama venti. Kalau ITTS Coffee kayaknya masih 2 ya, masih medium sama large. Iya. Kok tahu Mas? Oh iya ada liter ya, ada liter. Iya Starbucks juga ada Starbucks. Oke, jadi kan kalau yang gelas normal kan itu ya. Jadi Starbucks ada 3 ukuran, ada tall, ada grande, ada venti. Nah, ternyata di US sana, di luar negeri sana, yang paling gede penjualan itu venti. Oke, kalau di kita kan banyak tall sama grande mungkin ya. Nah, di sana tuh ternyata banyak venti penjualannya. Nah, di mana kalau misalnya kita bicara venti, untuk ngambil esnya ternyata dibutuhkan 2 kali. Required to bending and digging motions to scoop enough ice. Jadi kalau teman-teman perhatikan, mungkin kalau di TTS Coffee itu esnya sudah dimasukin ya. Nah kalau di Starbucks kan enggak. Jadi mereka ada tempat es sendiri, mereka ada scoopnya gitu. Ngambil scoop, kemudian dimasukin, ngambil scoop, dimasukin. Ternyata untuk yang ukuran venti itu 2 kali. Nah kalau misalnya kita relate-kan kemarin ke 7 Ways, kan kita harus mereduksi yang namanya over motion. Ya, jadi kalau bisa sekali ya sekali aja. Jadi kita hindari over motion. Ternyata di sini dideteksi adanya over motion, di mana gerakan mengambil ya bending and digging itu dilakukan 2 kali ya. Required to bending and digging motion to scoop enough ice. Oke. Ternyata penyebabnya adalah scoop-nya terlalu kecil. The scoop was too small. Oke, makanya kemarin di awal saya sampaikan ke teman-teman bahwa mata kuliah ini tidak hanya berfokus pada motion, kalau perlu kita juga memberikan bantuan terhadap alat kerja. Oke, untuk gunanya apa? Gunanya untuk mensimplifikasi pekerjaan. Kemarin ada 4 kan ya, eliminasi, restrukturisasi, penggabungan atau combining, dan yang keempat adalah simplify task. Ini adalah bagian yang keempat, yaitu simplify task. Oke. Nah, ternyata dengan melakukan redesign scope-nya, ya, redesigning the scope, ternyata itu bisa memotong ya, cut 14 seconds. Ya, of the average time of 1 minute. Jadi, yang semula kalau ngambil 2 kali itu membutuhkan 1 menit, dengan sekarang mengganti scope-nya menjadi lebih besar, itu bisa memotong 14 seconds. Ya, in total kalau kita gabungkan dengan yang penemuan pertama, berarti kita bisa dapatkan total 22 detik. 14 tambah 8. Oke. Yang ketiga, ada lagi nih. Third, were new espresso machines. Ya, were new espresso machine. With the push of a button,
Ya, the machine green coffee beans and brew. Ya. Nah, biasanya kan kalau yang banyak itu kan masih pakai manual ya, kayak misalnya apa ya? Teman-teman ada yang pernah ke Jogja ke klinik kopi, ada yang pernah nggak? Dia masuk di AADC, dia dapat dengan Cinta 2. Pernah tahu nggak? Jadi dia datang ke sana, nggak pesan tapi ngobrol. Mau ngopi apa hari ini? Gitu. Ada yang pernah tahu nggak? Ada yang nonton AADC 2 nggak? Waduh. Oh lupa ya. Nah jadi di sana itu memang di sana manual brew. Di sana manual brew. Dan banyak kopi sekarang tuh masih mesinnya masih pakai manual sih. Jadi mereka ngestemper binnya gitu ya, kemudian ngeset di alatnya, kemudian espressonya baru dinyalain, kemudian kita ngefoam susunya kan gitu. Jadi ada beberapa tahap. Nah, mesin yang baru ini bisa dengan one push gitu ya. Dengan satu pencet mereka auto ngepres beans-nya dan juga ngeluarin espressonya gitu ya. Sehingga ketika dengan adanya mesin baru ini baristanya this allowed the server called barista. Jadi ini bisa membuat baristanya melakukan hal lain, ya. Called a barista in Starbucks to do other things. Jadi sambil nunggu espressonya jadi, dia bisa ngapa-ngapain, bisa macam-macam. Bisa ngasirin misal, atau bisa manasin makanan, kan ada makanannya ya di Starbucks ya. Bisa manasin makanan, jadi bisa melakukan hal yang lain yang termasuk sebagai value added. Bukan hanya menunggu saja. Kemarin kan 7 ways, waiting kan termasuk ways ya, sehingga kita harus kurangi. Dengan adanya mesin ini bisa ngurangi waktu tunggu. Oke. The savings about 12 second per espresso shot. Jadi per espressonya itu bisa memangkas waktu 12 detik. Nah, biasanya untuk ukuran tol kalau nggak salah, tol itu 1 shot, grande itu 2 shot, venti itu 3 shot kalau saya nggak salah. Extra shot boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menjual satu ukuran venti, berarti kita mereduksi 12 kali 3. Berarti kita bisa mereduksi 36 detik. Gitu ya. Jadi kita bicaranya total, teman-teman. Kita bicaranya nggak per detik gitu. Kelihatannya kecil, tapi kalau misal kita akumulasikan ternyata dapatnya banyak. Katakan kita bicara venti ya, berarti bisa 12 kali 3 sama dengan 36, ditambah tadi 14 tambah 8, 22. Berarti sudah saving sebanyak 58 detik. Berarti sudah hampir 1 menit. Jadi untuk membuat satu botol venti, kita bisa saving 1 menit dengan beberapa pendekatan analisa perencanaan kerja yang kita lakukan. Ya. As a result, nah ini yang penting. As a result, operations improvement at Starbucks outlet have increased that average transaction per hour to 11.7. Jadi dengan memangkas inputnya tadi per menitnya sebanyak, per transaksi, per botol ventinya itu bisa memangkas hampir 1 menit, jumlah transaksi dalam 1 jam itu kita bisa mendapatkan sebanyak 11,7. Nggak tahu dari yang semula berapa ini ya. A 46% increase. Jadi 46% lebih banyak. Jadi angka sebelumnya mungkin di kisaran berapa ya? 7-8 mungkin ya. 7-8. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau misalnya kayak saya bicara di Amerika gitu ya, itu kan mereka punya budaya tiap pagi itu ngopi dulu. Jadi waktu tunggu itu is a matter. Karena kan waktu bagi mereka itu kan berharga ya. Jadi kalau misalnya nunggunya lama ya mereka pasti leaving. Nah, sebagai kaum kapitalis gitu kan ya, kalau bisa kan kita nge-grab sebanyak mungkin. Sehingga bagi kita, orang yang jualan kopi, gimana caranya kita bisa serving sebanyak mungkin. Dengan apa? Dengan ngurangi waktu tunggu tadi. Monggo Mbak. Nah, makanya kita harus melihatnya bukan per cup-nya, bukan per motion-nya, tapi kita melihatnya per hour-nya bisa berapa. Ya, sehingga dilihat di sini adalah total average transaction per hour bisa naik. Yang semula dari 7 sampai 8 transaksi bisa naik menjadi 11,7. Karena tadi itu kita bisa menggrab lebih banyak customer. Oke, and yearly volume ya, dengan naiknya transaksi menjadi 11,7 dari yang sebelumnya 7 sampai 8, ini bisa menghasilkan 250.000 sampai $1 miliar per tahunnya. It's a huge number ya. Jadi teman-teman berpikirnya tidak hanya dilihat dari ini kan cuma detik Pak, tapi kalau kita akumulasikan ternyata it's a matter.
Ya, it's a huge number, ya. $250 to $1 million. Oke, per year, ya, annually. Hasilnya ya, the result, hasil dari si Pak Silva Peterson dan tim ini melakukan, in the end, dia bisa menaikkan produktivitas menjadi 27%, ya, in total. Di mana kalau misalnya angka ini kita bagi dalam setahun, ternyata dapatnya adalah 4,5%. Di mana kalau kita bicara industri, ternyata 4,5% ini adalah angka yang cukup menjanjikan, ya. About 4.5% per year. In the service industry, 4.5% per year increase is very tasty. Ya, jadi cukup menjanjikan angka ini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa aplikasi APK ini bisa teman-teman aplikasikan di mana saja. Including nanti teman-teman mau bikin startup bisnis makanan atau minuman gitu ya. Ini bisa teman-teman implementasikan ketika teman-teman nanti merintis usaha, ya. Monggo, Mas Helmi. Pak, kan kalau POV kita sebagai owner ya. Nah, karena ada 4 poin improvement yang dilakukan oleh suatu analisis, otomatis seorang baristanya itu lebih minim kerjanya, Pak. Karena dimudahkan dengan spoon yang lebih besar, kemudian mesin yang one push button. Nah, otomatis kalau kita seorang ownernya, pikirnya kan pasti untuk menurunkan gaji dari baristanya. Oke. Tapi karena improvement tadi juga meningkatkan yang kita dapatkan, meningkatkan profit kita. Nah, seperti itu boleh nggak Pak menekan angka pengeluaran gajinya? Tapi baristanya dimudahkan dengan adanya barang-barang yang Oke. Jawabannya boleh ya, tapi sebaiknya tidak kita lakukan. Nah, kenapa? Karena sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah bukan menekan gaji, tapi menekan jumlah. Oke, let's say, misal kita mau bikin rintisan coffee shop nih, estimasi kita butuh 4 orang misal. Kita butuh 4 orang, di mana 4 orang ini ada yang bagian kasir, ada yang bagian barista, ada yang bagian bersihin meja misal, ada yang bagian apa lagi? Dishwasher misal. Oke. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Kita bikin gimana caranya area kerjanya itu bisa mengcover semua. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang, kayak misalnya teman-teman ada yang pernah ke mana ya? Ke Ciski nggak di Galaxy Mall? Ada minuman dari Taiwan itu kayak apa ya? Kayak coklat ada kejunya, itu pernah nggak di Galaxy Mall? Yang asli Surabaya? Mas Helmi, Mbak Tere? Oh, sebentar. saya pernah ke kafe di Sidoarjo di Kafling DPR yang kayak Bali-Bali itu, Mbak, namanya apa ya? Hah? Apa? Bukan. Di Kafling DPR di. Hah? Bukan. Hampir bisa jadi. Apa ya namanya ya? Saya lupa. Saya lupa namanya. Jadi di sana itu tempatnya rame karena kan baru ya, tempatnya rame. Tapi seingat saya di sana cuma ada 4 orang. Oke, sehingga apa yang si owner lakukan adalah mengkombinasi kerja. Ya, aplikasi yang poin kedua. Pertama kan eliminate, combining, arranging, sama simplifying task. Yang saya lakukan adalah combining. Sehingga yang semula 4 orang, gimana kalau misalnya saya decrease menjadi 2 orang aja. Misal yang saya lakukan adalah baristanya juga harus bisa ngasir. Nah, kalau teman-teman ke Starbucks atau teman-teman ke Kopi Kenangan, itu yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak memangkas gaji, yang mereka lakukan adalah combining works. Oke. Jadi biasanya area kerjanya 1 meja panjang gitu ya. Sini buat kasirnya, sini area kerjanya. Atau di belakangnya area kerjanya. Biasanya di sini ada etalase makanan gitu ya. Nah, itu yang juga kita pikirkan. Nanti saya akan tunjukkan di akhir ya. Kita tunjukkan di akhir gimana caranya kita mendesain pekerjaan. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, itu juga yang salah satu kita harus lakukan. Mendesain pekerjaan. Sehingga yang semula 2 job berbeda untuk masing-masing orang, sekarang kita combine.
Sehingga saya tidak memotong gaji, tapi saya mengcombine pekerjaan. Pekerja yang kedua, saya kasih dia job desk-nya adalah buat cleaning meja, oke, kemudian dia serving untuk makanan sama bantuan dishwashing. Nah, kalau dulu di let's say katakan restoran gitu ya. Restoran itu lokasi atau area kerjanya banyak. Biasanya ada buat kitchen sendiri, ada buat untuk barista sendiri, ada buat untuk bersih-bersih, itu ada sendiri areanya. Nah, sekarang dengan kondisi yang ada, kalau teman-teman ke SPBU gitu ya, itu kan biasanya mereka pakai kontainer. Entah kebab atau kopi kenangan, ada yang pernah tahu ya? Jadi ada kopi kenangan baru itu di daerah Panjang Jiwo. Teman-teman ada yang rumahnya daerah situ? Jadi SPBU Panjang Jiwo itu kopi kenangannya pakai kontainer. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah area kerjanya cuma dua, meja depan sama meja belakang. Meja depan itu udah clean kitchen, meja belakang dirty kitchen. Termasuk dishwashing ada di bagian belakang. Nah, sehingga kita gimana caranya kita desain kerjanya itu di area yang sama sehingga beberapa job desk itu bisa dikerjakan oleh sedikit orang. Nah, sehingga yang saya lakukan dengan adanya pendekatan analisa penyelenggaraan kerja, dengan adanya mesin atau teknologi yang lebih baru, itu kita mensedikitkan orang dengan mengcombine elemen of works, tapi dengan gajinya tetap sama. Sehingga tadi kalau misalnya Mas Helmi mau menggaji 4 orang, yang semula misal let's say katakan digaji 5 juta gitu ya, misal. Berarti butuh 20 juta, kemudian Mas Helmi mau mendikris, Pak ini saya nggak bisa nih pandemik nih, nggak ada cara lain ini, there is no another way gitu, mau nggak mau harus cutting salary gitu. Katakan dari 5 juta mau dipotong jadi 3,5, berarti kan 4 dikali 3,5, berarti 14 juta. Nah dengan Mas Helmi melakukan work design, berarti kan Mas Helmi bisa aja tetap nge-hold 5 juta, tapi sekarang dari 4 orang, Mas bikin 2 orang. Jadi gajinya tetap 5, tapi 5 kali 2 sebanyak 10 juta. Kita sudah bisa saving di situ. Sehingga, apa ya, termasuk ini kan adalah input ya, work labors ini kan adalah input. Jadi ini yang perlu kita, perlu kita pikirkan di awal. Gimana caranya kita bisa meminimalisir input yang kita gunakan untuk menghasilkan output. Jadi kita nggak boleh, wah nggak bisa Pak, ini nanti pekerjanya butuh banyak, ini nggak mungkin. Saya yakin, I believe gitu ya, bakal banyak yang beli Pak. Orang saya tempatnya di tengah kota. Nah sehingga yang perlu kita pertimbangkan sebagai sudut pandang seorang teknik industri, juga sebagai point of view sebagai owner gitu ya kita hitung benar-benar gitu. Oh nggak apalah, saya jalan 2 orang dulu, nanti saya bantuin lah nanti di kasir. Nanti sambil berjalannya waktu nambah. Atau mungkin bisa kita kasih load pekerjaan lebih, tapi gajinya kita tambah dengan memberikan insentif misalnya. Jadi itu. Jadi yang perlu kita lakukan, jangan in rush gitu ya, jangan in rush di awal untuk nge-hire banyak pekerjaan, tapi banyak pekerja tapi dilihat dengan step by step. Jadi itu mungkin saran saya. Karena kalau menurunkan gaji juga bisa mempengaruhi kinerja. True, indeed, benar. Itu. Sip. Oke ya, boleh. Ame Pak, ini apa Ame ini? Ame Coffee. Oh iya, Ame Coffee. Iya nggak sih? Saya lupa. Bener ya? Tapi kira apa? Ame. Ini berarti Sidoarjo juga ini berarti. Oh iya, bener Mbak, Ame Coffee. Gimana Mbak Tiri? Di mana? Firdak. Oh Gildak, oke Gildak. Yang di Tunjungan ya? Oh yang di Sidoarjo, oke. Oke, kalau udah terlanjur, nyelesainnya gimana? Nyelesainnya dipecat. Iya. Jadi ini sih, Jadi makanya saya menyampaikan tadi ke Mas Helmi bahwa
kalau memang kita sebagai point of view bisnis memang kalau bisa itu di apa ya, diantisipasi sejak awal. Karena kayak misalnya Gilda, kemudian apalagi ya, Dear Butter gitu ya, itu kan contoh-contoh bisnis yang viral di Jakarta kemudian dibawa ke sini. Sehingga orang-orang dulu kan ngakalinnya mereka just tip gitu ya. Nah, once ada di sini, akhirnya mereka ngantisipasinya supaya tidak kehilangan market gitu ya di awal, mereka banyakin tuh karyawannya di awal. Sehingga ketika hype-nya sudah mulai turun sekarang gitu, kan sudah mulai shifting gitu ya, sehingga mau nggak mau diapain ini gitu. Nah, kalau dari point of view sebagai owner, kalau misalnya kondisinya kayak gitu, mau nggak mau kita harus melakukan rasionalisasi. Mau nggak mau, kalau kondisinya udah kayak gitu. Caranya ada beberapa, misal kita bikin shifting. Jadi misal kamu masuknya tiap hari Senin, Rabu, Jumat, kamu masuknya Selasa, Kamis, Sabtu misal, mau nggak mau gitu. Misal Minggu masuk semua. Kemudian rasionalisasi ya, rasionalisasi digaji misal, yang bisa kita lakukan itu. Atau biasanya kalau misalnya kasusnya kayak itu kan kayak Gildak itu kan si Jovi kan sudah bikin grup ya. Jadi kayak misalnya let's say kayak kemarin saya bicara ada namanya Boga Group gitu. Boga Group itu membawahi beberapa makanan kayak ada beef mafia, ada apa itu kan di bawah satu grup. Biasanya mereka bisa melakukan rolling. Jadi di karyawan ini tempatnya mungkin tidak di Gildaknya tapi misal di moving ke ada mau buka asis boba baru misalnya. Jadi misal ya udah dilempar ke situ dulu. Jadi rotation itu juga bisa. Jadi memang agak tricky kalau memang kita sudah kadung di awal nge-hire banyak kemudian terjadi perubahan dinamika pasar. Jadi gitu yang bisa dilakukan mungkin itu. Jadi rasionalisasi, kemudian rotasi, entah nanti Jovi mau bikin makanan apa lagi kan bisa jadi ya. Jadi nanti orang yang ada nanti di training. Meanwhile sambil menunggu itu terjadi ya yang bisa dilakukan itu merasionalisasi dari sisi gaji, dari sisi jam pekerjaan. Kemudian kalau misalnya ada outlet baru mungkin bisa di plotting di situ. Dibiarin. Iya, dibiarin gitu. Terus kalau udah kayak gitu kan iya, jadi saya nggak ngerti, ya saya nggak tahu seberapa banyak capitalnya ownernya ya. Jadi sebenarnya kalau udah kayak gitu ya, jadi saya sebenarnya dulu juga pernah punya rumah makan dulu di Jember, saya pernah bikin sendiri, itu dulu juga gitu. Saya sempat rame gitu ya, dulu zaman saya tuh masih kecil sih, gajinya tuh kayak UMR-nya Jember itu kan jauh lah sama Surabaya ya, jadi saya berani hire banyak. Bahkan job desk-nya waktu itu cuma jagain meja doang gitu. Jagain meja itu saya pakai orang gitu dulu. Karena model saya tuh prasmanan makanannya. Jadi kalau teman-teman tahu angkringan ya, angkringan tuh kan ngambil sendiri. Nah, saya tuh bawa angkringan yang model pinggir jalan, saya bikin resto. Gitu. Jadi karena dulu rame, dulu di Jember tuh masih belum ada yang idenya kayak gitu. Nah, akhirnya saya gitu ngelakuinnya. Saya berani hire banyak. Nah, kemudian karena udah mulai sepi, kebetulan saya masih punya cukup capital pada saat itu. Jadi saya, it's okay lah, nggak apa-apa lah, masih bisa bayarin karyawan. Tapi ada pada satu titik, capitalnya tuh juga akan habis sendiri. Sehingga yang bisa dilakukan ya nanti yang akan dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, rasionalisasi, kemudian mungkin ketika ada penambahan cabang nanti dipindah ke situ. Jadi mungkin yang masih dilakukan oleh si ownernya sekarang karena kemarin pada saat awal-awal rame, sehingga kan banyak capital didapat dari situ. Uangnya kan masih bisa muter terus. Jadi masih cukup nih, masih kuat nih buat bayarin. Nanti saya nggak tahu pada satu titik apa, ya pasti itu akan terjadi mau nggak mau, inevitable. Kayak Thanos kan bilang gitu ya, I'm inevitable. Jadi saya suatu hal yang nggak bisa dihindarkan gitu. Jadi pasti terjadi. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai layoff ya, mudah-mudahan. Tapi kalau worst case-nya kayak pandemi gini Pak, itu kan supaya menghindari ketakutan yang mau nggak mau harus nafas. Iya, tapi di banyak industri yang saya jumpai itu masih bisa diakalin sih, kayak misalnya hotel ya, hotel itu kan terdampak banget. Saya tuh waktu pandemik pertengahan tahun berapa ya?
kenceng-kencengnya kan 2020 ya, kencengnya di sini. Itu 2020 pertengahan saya tuh ada event di The Westin di Jakarta, Surabaya Barat di Mall Pakuwon itu. Itu kan hotelnya mahal ya. Jadi kalau dengan kondisi pertengahan dulu ekonomi terdampak berat itu kan pasti ya hotel-hotel mahal kan pasti dihindari gitu. Orang hotel-hotel murah aja pangkas harga gitu kan ya. Itu juga akhirnya dirumahkan. Jadi apa ya istilahnya ya? Saya lupa. Unpaid leave apa ya? Jadi mereka dirumahkan itu sampai mereka nggak digaji. Yang pas krusialnya ya. Jadi mereka dirumahkan tapi nggak dapat gaji. Itu yang kasihan itu. Tapi kalau itu slot pekerjaannya kan gimana? Slot pekerjaannya dikosongin. Memang dikosongin. Tapi once nanti kondisinya better, nanti pasti dia akan di-calling gitu. Jadi apa ya kayak digantungin lah. Statusnya kayak digantungin gitu. Ya kamu tetap tidak aku pecat, tapi sementara kamu iya gitu. Unpaid gitu. Bahkan unpaid gitu. Bahkan kan ada yang dipotong 50% gitu ya. Bahkan ada yang unpaid sampai unpaid. Gitu. Gimana? Multi job desk ya. Jadi yang masuk kan ada yang dirumahkan. Nah yang masuk itu tetap multi job desk tapi gajinya juga dipotong ya. Mungkin yang masih bisa multi job desk tuh mungkin yang teman-teman yang masih manajerial ya. Iya. Yang manajerial ya. Nah, yang saya sempat ngomong itu sama ini kayak bellboy, kemudian housekeeping staff. Itu kan karena kan job desk-nya mereka ya kan spesifik itu ya gitu. Jadi ya mau nggak mau ya pasti ada yang dikurangi gitu. Misal mereka punya 10 staff housekeeping ya pasti 5-nya pasti akan dirumahkan gitu. Mau nggak mau gitu. Kalau dari sisi manajerial mungkin masih bisa gabung ya. Yang agak resiko memang teman-teman yang kebetulan memang ada di istilahnya apa? Memang ada yang di field gitu. Ada yang di front office gitu. Mungkin itu sih. Oke. Terima kasih Mbak Yana Eka. Tadi saya lupa namanya apa ya. Oke, nah ini mungkin sedikit ya. Hitung-hitungannya gimana Pak gitu ya. Jadi kalau kita mengukur produktivitas secara kuantitatif gitu ya. Kalau tadi kan banyak secara kualitatif gitu ya. Kita melakukan overlapping, kemudian reducing itu kan mungkin dilihatnya sebagai upaya kualitatif. Nah, kalau dari segi kuantitatif itu kita mengukurnya pakai apa sih, Pak? Gitu ya. Nah ini perlu yang teman-teman pahami bahwa tadi kebanyakan yang kita bahas di awal itu adalah single factor productivity. Jadi yang kita pertimbangkan cuma satu, entah jumlah jam atau jumlah input gitu ya, yang kita consider masih satu factor. Nah, contoh ini ya, for example, if units produce sebanyak 1000, ketika produksinya 1000 unit gitu ya, kemudian labor hours, jadi jumlah jam yang digunakan oleh karyawan itu adalah sebanyak 250 jam gitu, let's say ya, 250 hours, berarti sesimpel kita bagi aja ya. Jadi 1000 kita bagi dengan 250. Berarti jumlah outputnya ya per pekerja per jamnya berarti sebanyak 4 units. Itu single factor ya. Nah, ada lagi yang sekarang banyak digunakan adalah multi factor productivity. Ya. Jadi semua input yang tadi kita bahas di awal, jadi misalnya tadi kan kita ada beberapa ya. Ada material, ada human, ada machine, ada information, ada energi. Nah, ini kita combine. Jadi ada beberapa faktor yang kita consider sebagai penyebut ya, sebagai penyebut dalam hitung-hitungan produktivitas. Nah, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Labor plus material plus energy plus capital ya, dan yang lain-lain ya kita bagi dengan berapa jumlah output yang kita bisa hasilkan. Nah, ini adalah multi factor productivity. Ya, jadi ada dua, ada single factor, ada multi factor. Nah, contohnya gimana Pak? Oke, ini saya punya case study ya. Oke, Collins Title Insurance, jadi perusahaan insurance ini ya, wants to evaluate its labor and multi-factor productivity with a new computerized title search system. Jadi kalau perusahaan insurance teman-teman asuransi
itu kan biasanya kita kan akan dikasih premi asuransi gitu ya, katakan per bulannya berapa, per tahunnya berapa. Nah, itu kan biasanya udah by system gitu, kita nyetor, kita akan dievaluasi gitu kerjaannya apa, KTP-nya berapa gitu, sehingga nanti akan muncul preminya berapa. Itu kan sudah computerized semua. Nah, ini mereka mencoba computerized baru. Gitu. Jadi mereka pengen evaluasi baik dari single factor dan juga multi factor. Okay. The company has a staff of 4. Jadi mereka punya 4 pekerja. Okay, ya. Each working 8 hours per day. Jadi masing-masing bekerja 8 jam sehari. Payroll-nya atau gajinya gitu ya, itu adalah $640 per day. Jadi ini yang sedikit membedakan antara Indonesia dan luar negeri, teman-teman ya. Biasanya kebanyakan luar negeri itu membayarnya per hari atau per jam. Meanwhile, kalau di Indonesia bayarannya sudah per bulan gitu ya. And overhead expenses dan overhead-nya adalah $400 per day. Oke. Okay. Cleans, processes, and closes on 8 titles each day. Jadi dengan kondisi sistem yang lama, itu mereka bisa menyelesaikan pencarian atau mengeluarkan premi gitu ya untuk sebuah pekerjaan itu dalam 1 hari 8 rata-rata. The new computerized title search system dengan sistem yang baru itu bisa will allow the processing of 14 titles per day. Itu bisa memperbanyak yang semula 8 menjadi 14 dalam 1 hari. Although the staff, their work hours and pay are the same, asumsi jumlah staffnya sama, jam kerjanya sama, dan gajinya sama, tapi overhead-nya beda nih dengan sistem yang akan kita gunakan baru ini. Yang semula 400 naik jadi 800. Oke, sehingga kalau teman-teman menghadapi case study seperti ini, ada 2 hal yang teman-teman harus lakukan. Pertama adalah mengkalkulasi, kedua adalah memberikan rekomendasi. Oke, adzan sebentar ya.
Sudah selesai ya? Oke. Oke, saya lanjutkan dikit ya. Jadi ada dua hal yang perlu teman-teman lakukan. Jadi seperti yang saya sampaikan ke teman-teman kemarin bahwa tuntutan teman-teman sebagai nanti seorang sarjana teknik industri tidak hanya bisa menghitung, tapi juga bisa menyimpulkan kemudian apa yang hasil dari hitung-hitungannya teman-teman gitu ya. Jadi don't leave it number just a number, tapi convert it into recommendation, kemudian apa yang harus dilakukan atau simpulan apa yang bisa ditarik dari angka-angka tersebut gitu ya. So pertama kita ngitung dulu. Jadi karena tadi ada multi factor gitu ya, jadi kita menghitung dua hal. Yang pertama adalah labor atau single factor, yang kedua adalah multi factor. Oke. Yang pertama adalah labor productivity with recent system, sistem yang sekarang ya, with current system. Tadi bisa dihasilkan 8 judul ya, 8 judul premi yang bisa keluar dalam sehari, kemudian total hours-nya 4 pekerja dikalikan 8. Tadi kan dalam satu hari 8 jam ya. 8 jam kita punya 4 orang, sehingga muncul 32. Sehingga rata-rata per labor per hour itu bisa mengeluarkan 0,25 premi. Oke. Kalau dengan new system gitu ya, tadi kan asumsinya jumlah pekerjanya sama, jumlah jam kerjanya sama. Berarti kan 14 dibagi dengan 32. Output-nya kan berbeda tadi. Ya, sehingga kan ini memunculkan produktivitas baru. Ya, tadi kan ada 4 definisi produktivitas ya. Salah satunya resource-nya sama, input-nya sama, tapi output-nya bisa bertambah. Ya, sehingga memunculkan produktivitas baru. Sehingga naik nih, yang semula dari 0,25 naik jadi 0,4375. Oke. Nah, sekarang kita hitung multifaktornya. Pertanyaannya kan, apakah kalau misalnya secara single factor naik, secara multifaktor juga terbukti sama? Kan itu yang dibutuhkan. Karena kan capitalnya berbeda. Kita kan perlu investment. Ya, sehingga ini yang perlu dihitung. Oke, kita hitung kondisi yang sekarang, ternyata 8 premi per hari, itu overhead-nya adalah 400. Ya, 400 kan dari overhead. Kemudian 640 adalah gajinya. Ya, gajinya teman-teman. Itu memunculkan total preminya, total premi per harinya itu senilai 0,077 premi per hari. Oke. Sementara untuk yang sistem baru gitu ya, itu kan bisa menghasilkan 14. 14 gajinya teman-teman pekerja sama $640 per hari, yang membedakan adalah investment-nya. Tadi kan overhead-nya naik, yang semula menjadi 400 itu naik menjadi 800. Ternyata multifaktornya juga naik, yaitu 0,0097 titles per dollar. Jadi even penyebutnya makin besar, tapi itu juga proporsional terhadap kenaikan dari output-nya. Di mana tadi definisi keempat dari produktivitas, boleh input-nya naik as long as diikuti dengan output yang naik secara proporsional. Oke. Nah, setelah teman-teman menghitung angkanya ini, teman-teman coba apa yang bisa ditarik kesimpulannya. Oke. Nah, yang pertama, labor productivity ya, yaitu single factor productivity-nya naik ternyata. Ya, yang semula dari 0,25 naik ke 0,4375. Berapa kenaikannya? Kenaikannya adalah 0,75 atau senilai 75% kenaikannya. So it's worth it, ya, worth it. Nah, kemudian kalau dari segi multifaktor, apakah juga bisa terbukti sama gitu ya? Ternyata juga terbukti sama. 0,097 ya, yang baru, yang lama adalah 0,077. Kalau kita cari persentasenya, ternyata dia bisa naik sebanyak 26%. So, based on productivity, even itu single factor maupun multi factor, terbukti dengan kita menginvest sistem yang baru, itu memunculkan produktivitas yang baru. As long as produktivitasnya naik, berarti kita bisa apply sistem tersebut. Ya. So, ini masih ada beberapa penjelasan ya, ini bisa teman-teman baca sendiri. Karena sudah jam 3 ya, mungkin saya akan lompat ke akhir. Ya. Di mana tadi yang saya sampaikan ke teman-teman. Salah satu yang ingin kita achieve ya dengan metode analisa perancangan kerja ini adalah kita bisa designing work system. Ya, yang tadi saya sampaikan, misal kita mau bikin bisnis ya, kalau bisa kita lokalisasi nih beberapa aspek pekerjaannya. Kalau cuma butuh 2 meja depan belakang ya depan belakang aja.
tapi bisa memuat beberapa elemen pekerjaan. Oke. Istilahnya adalah work system. Ya, kita bisa mendesain work system untuk sebuah kasus UMKM atau sebuah kasus bisnis, kita bisa membantu dari segi designing work system. Contohnya apa, Pak? Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Saya kemarin punya kegiatan pengabdian masyarakat. Saya coba mendesain work design untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu di daerah Wonokusumo. Mereka punya kegiatan bank sampah namanya. Jadi tiap beberapa minggu sekali, mereka tiap sore itu ngumpulin sampah-sampah air minum dalam kemasan, atau saya singkat AMDK gitu ya. Mereka sortir, kemudian mereka karungin. Ya, yang saya temukan di lapangan, mereka duduknya, kalau saya lihat dari segi ergonomis, mereka kan duduknya nggak ergonomis, karena duduknya pakai stool gitu ya, atau pakai bahasa Jawanya apa, dingklik ya, pakai stool gitu ya, dan nggak ada sandarannya di belakang. Sehingga kan kalau kita bicara ergonomi atau saya bicara human factor, maka kan sangat tidak ergonomis, karena kan kalau pakai stool nggak ada sandarannya kan pasti bungkuk kecenderungannya. Oke, sehingga saya insist pasti butuh bantuan kursi yang ada sandarannya. Yang kedua adalah dalam proses kegiatan bank sampah itu ada beberapa komponen gerakan, teman-teman. Oke, jadi yang pertama adalah gerakan mengambil sampah AMDK yang masih kotor dari karung yang dikumpulkan, kemudian mereka lakukan pembersihan, kemudian mereka apa istilahnya, di squeeze gitu ya, diremas, di squeeze gitu ya, di squeeze. Setelah pipih baru dimasukkan ke karung yang bersih. Jadi setidaknya ada 4 elemen gerakan yang dilakukan terpisah gitu. Jadi ada karung kotornya di sini, kemudian bersihkannya di sini, kemudian nanti nge-squeeze-nya di sana gitu ya, di lokasi yang berbeda, kemudian karungannya di lokasi yang berbeda lagi. Meskipun di satu area gitu ya. Nah, kemudian saya berpikir harusnya ini bisa dilokalisasi di satu tempat yang sama, even mereka bekerjanya untuk 2 atau 3 orang, itu bisa digunakan satu meja yang sama. Ya sama tadi kayak kita bicara Starbucks, kopi kenangan gitu ya. Sehingga saya berencana untuk memberikan bantuan work design melalui alat ini. Oke. Sehingga versi pertama saya kirim ke mereka. Saya kirim ke mereka, mereka memberikan masukan. Oh Mas, ini ternyata udah bisa nih. Satu meja kerja dipakai untuk 3 orang udah bisa. Tapi kurang alat press-nya. Kita masih harus nge-squeeze, Mas. Tapi udah bisa nih. Sehingga saya bikin alat yang versi kedua. Di mana alat versi kedua, di situ ada 4 lubang. Masing-masing lubang mewakili elemen kerja tadi yang saya jelaskan ke teman-teman. Di mana karung yang paling ujung, itu adalah untuk yang karung kotor. Kotak yang pertama itu adalah untuk membersihkan. Biasanya AMDK itu kan masih ada sisa airnya ya. Ya entah aqua atau teh pucuk harum gitu ya, biasanya kan masih ada sisa. Nah, sisanya dituang di kotak yang pertama, itu saya berikan ada kotaknya sebenarnya, cuma nggak sempat ke foto. Kotak yang kedua, itu untuk naruh barang yang sudah dipres. Nah, tadi kan saya dikasih masukan, Mas, tolong kami dibantulah ada alat presnya. Sehingga di tengah, teman-teman bisa lihat itu ada alat kayak punch gini ya, kayak itu buat ngepres. Jadi mereka nggak usah nge-squeeze lagi ibu-ibu ini. Jadi mereka dipres, kemudian dimasukkan di kotak yang ketiga, sebelum nanti dikarungi di yang lubang keempat. Nah, jadi biasanya tengkulak atau pengepul plastik itu mereka pengen udah bersih, ada label plastiknya. Biasanya ada label plastiknya ya, even teh pucuk harum maupun aqua, apapun itu produknya kan pasti ada labelnya. Nah, mereka pengen dibersihkan. Nah, sehingga dengan satu alat kerja ini memudahkan yang tadi nggak karu-karuan gitu kan ya. Nah, sekarang kita coba ringkas di satu alat kerja yang sama. Nah, ini adalah salah satu contoh work design yang kita lakukan dari sudut pandang analisa perancangan kerja. Oke, jadi saya biar cerita ke teman-teman apa APK itu ada relate-nya loh. Saya pernah melakukan pengabdian dan penelitian yang pernah saya lakukan di area ini. Sehingga apa ya, teman-teman paling nggak, oh Pak Adit nih nggak ngedabrus doang kok. Kalau bahasa Jawanya kan gitu ya, nggak ngedabrus doang. Nah, contoh lain ada juga, ini juga pernah dilakukan oleh dosen saya, dulu mereka membuat alat bantu untuk pekerja yang ngelinting rokok. Ya, kondisi existingnya seperti ini, pakai stool juga gitu ya, pakai tampah ya, bahasa Indonesia apa tampah ya, nampan ya, pakai nampan gitu.
Nah, kemudian dibuat alat bantu. Pertama masih pakai stool, tapi ada alat bantunya seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua dibuatkan meja, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita pastikan adalah kita ukur sekarang. Dengan alat yang baru ini, benarkah produktivitasnya bisa naik? Nah, ini yang perlu kita make sure. Sehingga di sini diukur, ternyata produktivitasnya bisa naik nih. Rata-rata 35% per batang per orang. Contoh lain, ada alat bantu, orang yang ngelas. Ya, orang yang ngelas, biasanya kondisi kerjanya seperti ini, kita buat alat bantu sekarang. Sehingga ngelasnya tidak lagi dalam posisi jongkok ya, tidak posisi jongkok, tapi posisinya berdiri. Jadi stressing pada otot secara human factor bisa lebih ringan. Sehingga dia berdiri, kemudian proses pekerjaannya bisa lebih nyaman lah. Nah, tapi tetap yang perlu kita perhatikan adalah tadi, apakah produktivitasnya bisa lebih bagus? Apakah energi yang digunakan bisa lebih sedikit mungkin? Karena kalau kita bekerja dalam posisi jongkok kan nggak nyaman. Kita dalam posisi jongkok kita harus menahan berat badan dan kita juga harus sambil bekerja, gitu ya. Nah, ini adalah output yang harus teman-teman lakukan. Jadi teman-teman tidak hanya bisa merancang, tapi teman-teman juga mengeluarkan rekomendasi. Ternyata dengan alat yang saya rancang itu memang terbukti kok bisa menghasilkan produktivitasnya ternyata naik sebesar 37,5%. Oke, kalau tadi rokok kan 35% gitu ya. Dan energinya itu bisa lebih sedikit yang dikeluarkan. Kalau dengan kondisi sebelumnya tadi itu adalah 5.832 kilokalori per unitnya, itu bisa kita kurangi menjadi 5,065 kilokalori per unit atau sebesar 13,16%. Nah, jadi selain teman-teman bisa desain, bisa kalkulasi, teman-teman juga bisa mengeluarkan rekomendasi seperti ini. Ya. So it's done. Ya, hampir 2 jam kita kuliah, lumayan panjang. Dari teman-teman yang di rumah, ada pertanyaan kah? Ini kok rusak ini. Aman, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman, maka perkuliahan bisa saya akhiri ya. Oke, kita ketemu di Senin depan di jam yang sama. Nanti untuk praktikum tetap kalau saya nggak announce ada praktikum, berarti diasumsikan kosong ya jadwalnya. Insya Allah kita di minggu ketiga atau minggu keempat lah kita akan mulai praktikumnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah join, baik yang online maupun offline. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita tetap bisa ketemu kuliah di minggu depan. Saya akhiri, saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya end meeting ya.